Hidayah pun kita nonton video Hidayah ini kan, Hidayah kena motivasi awal ya Iya, gadis. bagus. Pas kalau ke bawahnya joget-joget. Kan lupa kita. Hilang ya. Iya. Tadi perasaan tadi Abdul Somad lah ya kan. Kalau bisa bawahnya joget-joget gitu kan. Kayak dia katanya kan. Tanggal 13 hari Minggu ya, bulan November. Siap. Hari di mana ini adalah malam. Ketawa. Aku kedatangan seorang tamu dari Zimbabwe. Kenapa gue tinggal di Zimbabwe? Itu terlalu random sih ya. Sebenarnya aku tadi berharap random, tapi nggak pengennya Zimbabwe gitu. Dio, selamat datang Dio di podcast Satu Kamera. Siap. Agak aneh ya, bukan genre kok tadi ya? Nggak sih, aku genreku emang absurd random, tapi nggak gitu. Itu receh ya? Iya, Harus receh yang lah. harus Receh yang lah. out of the box. Di apa namanya, pakai data lucu gitu ya. Ya, betul. Aku susah Berarti banget. Dio ini orangnya perfeksionis tapi males gerak. Iya. Ini aku sebenarnya seneng gue datang ke sini. Karena apa? Karena dari kemarin tuh aku pengen ngomong sama kau sebenarnya. Apa yang kamu? Kasih tahu dulu kau siapa. Karena orang ini nggak tahu. Orang itu aja nggak tahu aku, apalagi kau. Perkenalan nih. Perkenalkan nama saya Dio. Kok gak ketawa? Aku gak ngelawa anjir. Aku serius itu. Guys, jadi aku Dio. Aku apa ini? Oh ya. Perkenalkan nama saya Dio. Oh, ini nggak konten horor, Dio. Oh ya ini Konten horor. Aduh salah. Kita salah forum, nggak konten horor. Saya mau memantau ya. Kalau konten horor memang cocok ya kalau Dio dibikin di konten horor. Tapi nggak pernah hal horor tuh nggak pernah datangnya aku sih Jan. Meskipun aku sebenarnya takut sama hantu tapi nggak pernah aku jumpain. Kau orang yang nggak pernah jumpa hantu? Iya. Jadi kau kalau misalnya ada hal-hal yang aneh itu nggak kepikiran itu hantu karena kau Enggak. Oh. Yang buat ngeri itu sebenarnya ketika orang nagih utang sih ya. Itu ngeri gitu. Datang dia kan, set. Itu kan, aku bilang aku pengen kali ngomong sama Dio karena dia lucu, dia lucu. Set dia kan, set. Udah nggak jadi lah. Udah aja tuh, asal aja deh Dio. Jangan naik eskalator. Enggak. Ngasih handphone. Bang, kenal sama namanya itu. Kenalin dong. Kok pakai masker tuh kan? Iya kan. Terus itu kamu gitu, takutnya gitu ya kan? Iya. Itu yang paling takutkan. Iya, itu paling takutnya. Karena dia datang-datangnya kayak gitu. Kebetulan teman kita ada kayak gitu. Oh iya. Dia selalu beruntung tuh. Pas dia off, dia datang. Pas dia oh, si Anu ini Bang masuk lagi gitu dia Bang. Aduh, enggak ada apa ya. Gitu. Udah, kayaknya udah cukup bahas. Udah. Kalau Jamnya banyak. Enggak ada habis-habisnya dia. Habis. Jadi hantu itu sebenarnya nggak ada kuasanya tuh nggak sekuat utang ya. Iyalah. Hantu tuh sebenarnya hanya bayangan kita aja. Kalau tuh kayaknya tuh ada hantu, padahal tuh hanya kain, apalah putih-putih gitu kan. Apa namanya kain terbang gitu kan, pikir kita kuntilanak gitu kan. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Tapi utang nyata ya. Utang nyata. Karena ada yang dikasih, ada bunganya, ini semua segala macam hancur lah ya kan. Oke, siap. Aduh, Kok jadi bahas utang? aduh seneng kali Bang. Oke, kita kesampingkan utang. Ini kita balik ke serius-serius nih, agak serius nih. Oke, serius. Jangan ketawa ya. Gue ketawa Mas Do. Gak ada yang lucu lagi loh. Masih ngalir gitu di kepala aku. Jangan bayang Aku tadi sebenarnya tujuannya mau nanya tentang TikTok. Aku iya. salah satu orang yang jangan ngomong dulu ya. Sabar. Oke. Sabar. Jangan ngomong. Siap. Sabar. Jadi aku salah satu yang nggak scroll TikTok karena paling TikTok kalau di podcast Satu Kamera tuh yang ngurus ada Rido kan, yang ngurus bagiannya Rido. Aku ngurus YouTube. Menurutmu tentang TikTok sama YouTube, TikToknya dulu
apa yang asiknya di TikTok? Karena aku kan main TikTok. Aku sebenarnya bukan pemain TikTok yang aktif ya. Oh, bukan pemain, tapi Iya. Kalau buka TikTok hanya scroll, nggak pernah nge-like, nggak pernah komen, nggak pernah heboh, nggak pernah nge-share, nggak pernah simpan. Jadi apalagi Stitch ya. Iya, apalagi Stitch. Kita pun nggak pernah ngupload video apa-apa gitu. Karena di TikTok kita hanya mencari kalau nggak yang joget-joget, yang berantem sama Hidayah. Hidayah pun kita nonton video Hidayah ini kan. Hidayah kena motivasi awal ya kan. Iya, bagus. Pas scroll ke bawahnya joget-joget. Kan lupa kita. Hilang ya. Iya. Tadi pasal tadi Abdul Somad lah ya kan. Kalau bisa bawahnya joget-joget gitu kan. Kayak apa kan. Gak bagus ya algoritmanya ya. Algoritmanya dia emang betul sih. FYP itu sebenarnya bagusnya isinya yang sering ditonton orang. Ya betul juga sih. Yang ditonton orang tuh sering joget-joget. Mungkin sebagian ada yang suka ceramah. Cuman jangan digabungin gitu. Algoritmanya kalau motivasi, ceramah, hal-hal yang baik, tips-tips gitu-gitu kan. Ini nggak tahu lah. Pokoknya pertama kali ada TikTok itu saya sebenarnya benci ya. Iya. Sebenarnya benci karena aneh, anehnya di situ ya. Iya, karena di situ banyak orang-orang yang suka joget. Saya emang nggak kapan dijoget kayaknya. Karena lebih ke musiknya daripada jogetnya. Iya. Maunya kayak bertahap. Misalnya kan jumpa nih Ustadz Abdul Somad lagi ceramah, bagus, langsung tercerahkan ya kan. Scroll, berita. Scroll, hiburan talk show. Scroll lagi baru joget, maunya jeda ya. Ini gitu, agak gila ya. Apalagi semakin malam ya kan, isinya kok makin lama makin joget-joget gitu ya kan. Kenapa ini? Ini sebenarnya kok joget-joget siapa yang joget-joget ya? Cewek-cewek. Cewek ya. Ya kita tahu, nggak usah ditanya lagi lah ya. Kalau misalnya cowok yang joget langsung auto blokir. Karena jangan berharap ada video itu lagi gitu. Tapi kan lucu ya, dulu kan pernah dihapus ya TikTok karena bowo. Iya. Iya kan? Tapi muncul lagi dengan makin ganas algoritmanya. Sebenarnya asik nggak sih di TikTok itu ya? Kalau kita search yang bagus-bagus asik, tapi kalau kita ngikuti algoritma FYP-nya itu nggak ada bagus-bagusnya. Karena karena yang disukai orang adalah hiburan. Kalau misalnya kita capek kerja, pulang nengok handphone buat TikTok, isinya berita, pasti pusing malah kita kan. Isinya ilmu, pasti pusing. Pasti kita cari yang enak-enak, yang joget-joget lucu-lucu gitu-gitu. Lebih bagus video lucu-lucu lah, buat pembodohan lah daripada video joget gitu. Karena membawa kita ke arah kamar mandi, tisu, pasti itu jatuhnya. Ya kan ke kamar mandi grooming gitu kan. Kok grooming sih aslinya. Skincare malam gitu. Skincare malam. Jadi sebelum tidur tuh bagus skincarean kan. Supaya gamal ya. Iya, supaya gamal. Ganteng maksimal. Ya. Iya. Aduh. Itu kalau TikTok. Ya. Jadi kalau misalnya YouTube? Kalau YouTube sebenarnya lebih lama di YouTube sih aku nonton. YouTube itu masih yang paling pertama atau YouTube udah kalah sama TikTok? Paling pertama, TikTok sebenarnya nomor 100. Oh iya. Iya, perspektifmu ya. Iya, siap. Sampai ngomong belum tadi lucu guys, sumpah anjir lah. Karena kalau di YouTube Short itu kan isinya pasti global, yang FYP yang di dunia. Kalau TikTok dia sesuai negaranya Indonesia. Ya udahlah, yang apa kita tengok di TikTok itu ya yang viral-viral Indonesia aja gitu. Kalau nggak orang berantem, joget itu saya. Atau nggak cowok ganteng yang gigit-gigit bibir gitu ya? Nah, merah-merah semua bibir. Bisa gitu ya? Kilat-kilat. Normal nggak sih orang itu? Jangan dibahas yuk. Iya, jangan dibahas yuk. Aku benci bencong. Mungkin editor ya. Jadi pakai mana? Mau di Gimana? Lucu kan? Aku bisa sejam ngomong kayak gini ya. Jadi kalau YouTube itu lebih luas pandangannya kalau menurutmu. Dari yang rusak ada, dari yang berita dunia ada, viral secara dunia ada gitu ya. Kalau menurutku YouTube lebih dari TV Boom. Iya, lebih dari TV Boom itu pasti. Iya. Karena kalau algoritmanya YouTube itu dia apa yang kita suka, apa yang sering kita tonton pasti bakal dikeluarkan sama dia. Tapi kalau TikTok, apa yang semua orang suka bisa dikeluarkan sama dia. Jadi kita rusak gara-gara dia, gitu. Kok bisa ke situ? Ya kan kita kan bangun tidur pagi-pagi udah mikir bahwasannya hari ini mau kerja, hari ini mau menghindari hal-hal yang maksiat. Yeah. Kemudian jam istirahatnya, suntuk nih, masih ada berapa menit lagi untuk balik kerja, scroll TikTok lah. Jumpa ya kan? Jumpa.
rusak langsung mindsetnya yang dari tadi pagi terbangun. Iya sih, ya betul sih. Sebenarnya kalau kayak gitu sih bisa dangka apa ya? Bisa ditahan dengan ini sih. Langsung scroll. Niat kita. Langsung Niat kita, scroll aja. Langsung scroll aja. Kayak gitu-gitu nggak usah ditengok kali gitu. Kalau mau bagus. Tapi kalau kita butuh hiburan ya udah nggak apa-apa, buka aja, tengok aja. Gitu. Jadi yang joget-joget itu menurutmu menghibur? Nggak sama sekali. Enggak. Tapi tetap aku tonton. Datarnya itu aku suka. Mantap. Itu karakter yang nggak bisa dipunya sama orang lain itu pasti itu. Ya gitulah. Sampai nggak bisa berkata-kata. Mau bilang tapi satu lagi, aku baru ingat nih. Oh ya. Apa yang mau aku sampaikan tadi? Ya. Kenapa bisa di TikTok itu isinya cewek-cewek joget yang pokoknya yang hangat yang panas lah gitu. Ya kenapa menurutmu? Karena dia lebih mementingkan traffic daripada value. Gitu. Value kan kita dapat sesuatu dari situ. Iya. Apa yang kita dapat dari joget-joget kan? Iya. Iya sih. Jadi TikTok itu lebih ke orang-orang yang menikmati ya, bukan yang dapat buahnya ya. Iya. Tapi ya terserah sih, itu kan perspektif orang masing-masing. Kalau misalnya dia maunya nonton yang aneh-aneh, lucu-lucu ya terserah gitu ya. Karena itu sudut pandangku aja gitu. Beda-beda sih tiap orang. Betul sih. Itu sih yang aneh di algoritmanya si TikTok ya. Makanya aku nggak mau megang TikTok yo. Oh. Aku tidak mau candu sama scrolling TikTok karena itu dia random kali. Tapi dari TikTok aku juga dapat hal yang baik sih. Kayak misalnya ilmu-ilmu yang baru, ceramah. Cuman itu dia hilang secara tiba-tiba karena tes. Iya. Langsung buyar karena itu gagal fokus jadinya. TikTok. Padahal udah dihapus. Iya. Perasaan tadi kayaknya nggak mau bahas TikTok sih ya. Coba kita bahas yang lain ya. Apa yang kira-kira pengen kali kau bahas? Aku mungkin ada yang bakal ditanya sih, cuman mana tahu ada yang. Dia yang tanya aja dulu. Wah. Jadi gini yo. Ini serius nih ya teman-teman. Menurutmu gimana pandanganmu sama orang yang pola pikirnya itu? Misalnya gini, yuk kau kerja, ngelakuin hal yang salah satu jobmu, tapi itu mungkin bukan mungkin, itu pasti berdampak, tapi karena dia tidak menghasilkan secara langsung, nilainya nggak nampak secara langsung, terus tiba-tiba langsung kau dibilang, ngapain aja gitu. Ngapain aja gitu. Kau udah ngerjain dengan effort yang begitu besar, waktu terbuang dengan mau menghasilkan sesuatu yang mungkin dampaknya itu nggak langsung, tapi tiba-tiba dia ngomong karena nggak nampak langsung dampaknya, dia langsung bilang, ngapain aja. Gimana pandangan semua orang kayak gitu? Ada dua jawaban sih. Kamu mau jawaban singkat atau jawaban panjang? Ya pengennya panjang. Siap. Kayak gitu sih pendapatku. Awalnya be aja, tapi dia menekan mental kita. Dia kayak menyalahkan kita, padahal kita sebenarnya nggak 100% salah. Banyak faktor-faktornya, kayak ya mungkin pelanggan kita tuh nggak ada gitu kan. Kayak mana kita, misalnya kita jualan lah. Ini contohnya kalau jualan. Kayak mana kita mau jualan barang kalau nggak ada yang beli? Apa mau kita jual gitu kan? Iya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu nggak 100% salah kita gitu. Ngapain aja tuh, belum tentu kita ngapain aja, udah pasti kita datang tuh kerja. Kita ngelakuin sesuatu, nggak mungkin kita hanya berdiri, main handphone, bahkan ya nggak ngapain, nggak peduli, fuck up gitu, untuk semuanya gitu, nggak mungkin, pasti ada kontribusinya, meskipun tuh hanya 0,1%. Mungkin begitu dia masuk kerja, dia rumah sakit, ya pulang lagi dia. Iya. Rupanya pulang bohong dia. Wis, jauh kali, sorry. Kan ada gitu tuh. Ya, ada. Dia udah masuk siang nih kan. Masuk siang datang jam 2, jam 3 dia pulang. Kenapa pulang? Sakit perut. Oh udahlah, karena mungkin dia nggak jadilah. Cewek rupanya. Oh, ya. Aku ngerti. Aku tahu ranahnya kemana. Tapi kan memang yang gue bilang tadi itu ada di undang-undang. Ada itu di undang-undang. Adalah. Hati lo kalau ngomong. Serem. Serem ya. Sebenarnya banyak pembahasan yang pengen serem-serem.
Tapi jaga-jaga dulu, Jaga-jaga belum dulu besar ya. udah masuk penjara kan gak enak ya. banyak sih sebenarnya serem-serem. Pengennya sih yang serem-serem, tapi kita belum apa-apa. Belum apa-apa. Nah, bukan apa-apa, kita nggak Nggak bisa ada ngerubah. nggak ada decking lagi ya. Nggak ada backingan lagi. Backingan kita cuma dinding. Dinding ini kalau dirobohkan ya udah habis. Ada lagi. Lebih overpower lagi orang. Jadi kalau misalnya, jadi gini yo, Hmm. yang nyuruh kau itu, misalnya gini, yang bilang, dia bilang nih, ngapain aja katanya. Nah, yang ngomong ngapain aja ini, yang ngomong sama kau itu siapa? Rasanya lo pasti. Atasanmu. Atasanmu ini udah paling atas nggak? Belum paling atas. Dia ya mungkin penanggung jawab di tempat dia kerja gitu. Oke, agak jauh sih memang pembicaraan kita. Cuman ini karena seriusnya ini. Terus habis itu, berarti kan di atasan kau ada atasan lagi. Ada. Yang di atasannya lagi Kemana nih? Ya. ada atasan lagi kan? Ya. Oke. Jadi gini yo, misal atasan kau itu sebenarnya nggak mau nanya kau itu ngapain aja, dia udah tahu. Cuman dia pengen dapet satu alasan yang bisa dia pakai untuk dia ngomong lagi ke atasannya. Siapa yang salah menurutmu? Maksudnya ya, siapa yang salah menurutmu? Sebenarnya yang salah paling atas sih. Kalau misalnya dia bilang A, dia misalnya kan si bos paling nomor 1 nih bilang A. Ya udah ke bawahannya nanti bilang ke bawahnya lagi A. Bawahannya lagi A. Hasilnya kan tetap A kan. Tapi kalau misalnya ada yang belepotan kayaknya A nggak cocok nih Om. Nggak cocok nih Pak. Kita buat jadi A+. Oke, A+. Masuklah ke anak-anak bawahnya itu kan A+, A+. Sih nggak cocok nih, A+B baru cocok nih. Nah, gara-gara si A+ tadi ini, si kawan Bang ini, iya, dia ngerubah algoritma yang apa disuruh dari atas, sehingga dia bersalahan. Terlalu banyak modifikasi sih sebenarnya. Yang belum sempurna. Iya, belum sempurna. Jadi ibaratnya, tapi itu tadi lah juga, ya paling atas juga pengen sempurna, tapi kita juga udah maksimal, kita buat sebisa yang apa dia mau, hasilnya tetap sama aja. Belum bisa maksimal gitu. Dan dia nggak puas, dan dia marahin kita. Marahin bawahnya lagi sampai habis lah semuanya. Kena tekanan dari atas sampai bawah hancur. Gitu. Tapi ya kita bukan berarti kita di hari itu gagal, besoknya bisa gagal lagi kan, bisa ada chance untuk berhasil gitu. Aduh, serius sekali kayaknya nih ya. Oke, ini aku mau makin serius nih yo. Aduh, mampus kita. Aku lebih ke, mungkin ini dari yang pengalaman aku ya. Aku pernah baca satu buku. Buku apa? Buku salah satu buku ciptaannya Dale Carnegie. Jadi dia ngasih tahu bahwasannya. Bentar, Dale Carnegie orang mana? Wah, dia nggak ada ngomong itu ya. Bukan nggak ngomong pula, aku mah dia udah meninggal orangnya soalnya. Kayak aku tanya Bang atau Pak atau Kek, dari mana gitu. Nah, nggak, pokoknya aku baca buku, aku belum baca bukunya sampai siap, jadi aku belum lihat biodatanya Dale Carnegie sampai selesai juga. Intinya dia tokoh yang membahas tentang pekerjaan, cara kita membangun hubungan sama orang lain, cara sebagai seorang leader gitu kan. Oke, jadi di buku itu ngasih tahu bahwasannya intinya gini, dia poinnya gini. Apa yang dilakukan itu bisa jadi salah dan berdampak pada pelanggan pergi, terus karyawan nggak produktif, kemudian karyawan yang antagonis, sampai dengan kebangkrutan karena suatu mekanisme yang dibuat itu tidak bisa dibilang dia tuh lebih ke kau manajer tuh apresiasi karyawanmu supaya dia bisa menjadi seorang yang baik untuk dampak di masa depan. Nah, dia ngomong kurang lebih kayak gitulah, maksudnya untuk menyampaikan itu dengan banyak yang udah dia tulis. Nah, jadi yang pengalaman yang aku dapet selama ini sejauh ini itu belum sesempurna itu gitu. Karena di tempat aku berpengalaman itu banyak orang-orang yang masih mementingkan diri sendiri. Ingin unggul dilihat sama atasannya dengan cara yang mungkin atasan nggak kepikiran, tapi aku kepikiran. Misal, aku ngerapiin satu tempat
Terus tempat itu aku bikin rapi banget. Serapi-rapinya. Terus tujuan aku ngerapin itu adalah supaya nanti kalau misalnya ada orang yang nyari satu barang, dia ngelihat barang itu rapi, dia ngelihat ada harga misalnya, dia ngelihat ada promonya, dia ngelihat spesifikasinya jelas, rapi, cantik, dia berminat akhirnya kan. Nah, pada saat itu keinginan aku bahwasannya itu akan terjadi gitu. Nah, itu kan udah aku buat nih. Ya. Ada aja orang-orang yang mungkin memanfaatkan apa yang udah aku buat. Yang pada akhirnya orang yang memanfaatkan itu yang dapat sebuah pujian. Dia yang eksekusi akhir. Yang lasitnya sama dia. Iya. Dia yang mengeksekusi akhirnya, yang atasan ngelihat, wah ini bagus nih. Ini bagus nih. Dia bisa mencapai suatu target, dia bisa menampilkan sebuah hasil dengan jelas. Nah, sementara aku tidak. Tapi aku secara nggak langsung, mereka nggak berpikir bahwasannya kalau misalnya aku berada di tempat yang sama, di saat itu aku yang mengeksekusi, itu bakal jadi punyaku. Tapi dampak yang lainnya, kalau misalnya aku tidak membuat tempat itu sebagus itu, mungkin customer nggak nampak barang itu. Nah, mereka nggak berpikir sejauh itu, yo. Itu pengalamanku. Mereka nggak berpikir sejauh itu. Dampak-dampak yang kita buat untuk masa depan. Mereka membuat suatu keinginan besar untuk bisa mencapai suatu target dengan mekanisme yang mungkin kurang tepat. Aku nggak mau bilang salah. Bisa jadi benar, bisa jadi kurang tepat. Karena apapun ya, aku kasih tahu ya, apapun yang dilakukan di tempat kerja kita, sekecil apapun hal yang kita lakukan di tempat kerja apa aja, itu pasti dampaknya ada. Nggak sekarang, nggak besok, nggak lusa. Jangka panjang berarti ya? Jangka panjang. Kalau misalnya kita nggak perbuat itu, ini jatuhnya ke butterfly effect. Hal kecil itu nggak sempat kita buat, hal besar nggak akan terjadi. Misalnya, apa yang nggak dikerjakan sama tim promosi mengenai promo-promo barang melalui digital marketing, maksudnya nggak dibuat orang itu, nggak akan terjadi juga customer itu datang untuk ngambil barang di tempat kita kerja. Nah itu semua berdampak. Jadi nggak, misalnya ada si A nih, nggak karena si A ini target itu tercapai, enggak, tapi karena tim, tim. Nah, karena satu tim solid, mereka melakukan tugasnya dengan baik, semuanya itu sebenarnya berkesinambungan, berakar nih. Kalau misalnya salah satu gugur, bisa jadi kapal oleng. Nah, menurutku gitu. Itu pengalaman aku. Makanya tadi aku tanya juga pendapatmu. Kayak main bola berarti? Iyalah, satu kena kartu merah, gelandang tengah hilang. Sehingga dari belakang mau ke depan agak susah nomornya, pasti kena back kena. Pasti ada efek. Mungkin bisa menang, persentasenya bakal berkurang tapi kan. Tapi bisa jadi lebih besar kemungkinan kalah karena mungkin orangnya udah kurang nih. Bidang-bidangnya kan ada, tapi bidang-bidangnya itu berkurang, itu bisa berdampak. Itu mungkin yang sedang kita alami juga saat ini, dimanapun ya. Karena kan ibaratnya dari mana aja ya, dari teman-teman yang mungkin bekerja di tempat-tempat yang lain, itu yang ngalamin hal yang sama. Ada keanehan yang di tahun sekian itu benar-benar bagus gitu. Bagus sekali gitu, sampai segitu banyak customer, segitu banyak karyawannya, begitu capek rasanya. Capek kali, makin kesini, makin banyak coba-coba, makin berantakan nih. Rule-nya makin nggak jelas. Akhirnya hasilnya nggak jelas juga. Iya. Ya kalau aku bilang tiba-tiba di hari ini atau di bulan ini kita bisa mencapai target, itu karena Tuhan sih. Iyalah. Iya, itu karena Tuhan. Kalau dibilang karena usaha itu juga karena Tuhan ya. Maksudnya itu lebih ke ya udah rezeki itu datang aja gitu. Kalau misalnya karena usaha kita, berusaha kita, cabut dari tempat pekerjaan kita itu, cabut keluar, kita cari. Terus habis itu dia dapat dari luar karena dia cari dengan effort yang besar, terus dia dapat juga hasil yang besar, itu baru usaha dia.
Ini nggak usah sujud-sujud membuat kayak dia dewa kali gitu. Sementara yang lain-lain ini nggak dipikirkan. Siapa yang bantu barang itu bisa berdiri tegak di rak-rak yang udah tersusun itu siapa? Yang membantu mengantarkan barang-barang itu siapa? Itu semua berdampak. Jadi kalau misalnya dia cuma mendewakan satu hal karena dia aja yang eksekusi di akhir, menurut aku eksekusi akhir itu nggak ada. Nggak ada pun dia, barang itu jalan sendiri pasti. Iya. Menurut aku ya. Karena kan dari awal udah dirapikan, jadi orang bisa ngambil sendiri. Tanpa harus dibantu, tanpa harus ada lasitnya lah gitu. Paling kayak jalan, barang gede nih, jalan-jalan, cari. Mas, saya mau ini satu. Kan gitu misalnya. Atau Mas, ini bedanya apa? Dia memang mau nyari. Nah, di situ juga suatu effort juga kita jelasin bagusan ini supaya dia akhirnya ngambil sesuai kebutuhan gitu. Ya, itulah pengalaman. Jauh ya dari pertama kita ketawanya lepas sampai ke serius ya. Tapi ini pengen sih aku bicarain juga samamu karena kemarin aku pengen kau ada di sini juga karena aku ngerasa di kepala kau sama di kepala aku tuh nyambung. Cuman kau yang mageran, aku yang nggak mageran. Saya merasa tersindir sangat ya. Jangan seperti itulah ya, Jan. Maaf ya. Itu fakta ya. Ini sampai rokokku kali buka-buka kartu kayak gitu ya? Enggak sih, mageran loh, mageran. Siapa yang nggak mageran? Aku juga ini duduk di sini mager. Mungkin setiap orang tuh punya masanya masing-masing, Jan. Ibaratnya ya kalau misalnya kau hari ini bisa dapat push up 20 kali? 20 kali, mungkin aku hanya bisa 2 kali hari ini. Tidak 1% berkembang ya? Iya, minimal 1%. Seperti channel 1% gitu ya kan. Thank you. Oke, sebenarnya masih banyak mau dibahas, lanjut part 2. Tapi TikTok. Balik ke TikTok, tapi thank you udah datang dan mau ngobrol sama aku. Ya, thank you udah ngasih banyak waktu sama aku. Semua masalah pasti kita lewati sama-sama. Aku sebenarnya kok sedih gitu sih? Aku sedih yo. Aku masih nggak ngerti. Kok kesini tadi diantar yo, biasanya ada diri. Nah, itu nggak perlu dibahas. Karena yang penting, itu hal nggak penting sih. Yang penting tetap bayar utang itu sih. Karena utang itu sungguh merosakkan gitu. Dan berbunga ya. Dan berbunga. Oke lah ya. Podcast 1 kamera. Luar biasa. Thank you.